Hai, aku Sarah Dumaris Oktaviani. Selamat datang di segmen pengakuanku, di mana dalam segmen ini teman-teman dapat mencurahkan isi hati teman-teman dan kita dapat berdoa bersama. Oke, kita masuk dalam pengakuan yang selanjutnya ini. Oke, kali ini pengakuan lagi dari salah satu followers aku. Yuk, mari sama-sama kita dengerin ya teman-teman. Nanti aku tampilin di sini. Shalom Cece, aku mau buat pengakuan. Oke, tapi di blur nama dan foto aku ya Ce. Oke. Jadi semasa pacaran, aku sangat-sangat pacaran yang tidak kudus Ce. Oke. Kita udah sering banget ya nonton pengakuan yang gini. Aku melakukan hubungan badan dengan pacarku dan teman-teman. Astaga. Dan teman-teman pacarku tanpa dia tahu. Maksudnya berarti kamu melakukan hubungan badan dengan pacar temenmu. Temenmu punya pacar? Gitulah. Aku seperti hyper gitu C. Aku terikat dengan yang begituan. Kayak susah banget lepas sampai aku hamil. Dan aku bingung itu bapaknya yang mana. Aduh, baru mulai aku udah sakit kepala. Aduh Tuhan tolong. Dan aku pengen Aduh, aku kaget-kaget ya bacanya ya. Aku baru baca banget ini ya teman-teman ya. Jadi aku kayak gak ada briefing, gak ada gimana-gimana. Jadi ini benar-benar aku baru baca. Dan aku pengen membunuh bayi itu C. Aku minum pil pencahar. Aku minum. Tanganku gemeter loh gengs. Kalau kalian bisa lihat. Ya ampun. Aku minum semuanya supaya dia keluar dari perutku. Aku pukul-pukul, aku tinju perut aku sampai aku sering menjatuhkan badanku tapi nggak keluar-keluar janinnya. Sampai udah berapa bulan janinnya semakin kuat dan susah untuk diaborsi. Yang ujung-ujungnya aku harus melahirkan dia. Setelah aku lahirkan, aku urus dengan penuh kebencian. Aduh, nggak tahu apa lagi. Sama sekali nggak ada rasa sayang, C. Aku menyiksa. Hah? Oh my God, aku nggak sanggup loh. Aku menyiksanya. Umur 1 tahun aku pernah kasih makan dia nasi dan bawang merah. What? Nasi dan garam 1 tahun. Setiap dia salah atau ngelakuin yang aku gak suka, aku pasti langsung pukul. Aku pukul pakai rotan, sapu, bahkan pernah pakai besi. Aku jedotin kepalanya ke gas LPG. Itu anakmu loh. Aku jedotin kepalanya ke gas LPG. Aku tendang-tendang. Dan aku menyesal, Ce. Bagus kalau kamu nyesal. Dari dalam bayi udah kamu tinju-tinju. Dan sekarang aku menyesal. Anakku sekarang umur 6 tahun. Dan dia sekarang menjadi orang yang sangat brutal. Oh my God. Aku kayak gemetar loh. Bahkan dia memperlakukan apa yang kuperlakukan ke dia. Ya, anak dari kecil kamu udah siksa. Dari kecil kamu mengajarkan sesuatu yang gak baik. Anak kecil itu, apalagi masa 1 tahun, 2 tahun, umur 3 tahun, itu masa-masa dia umur emas gitu ya. Jadi sampai di satu titik Tuhan nyadarin aku dengan videonya Pak Philip Mantova. Ya, aku juga sangat diberkati banget dari video-videonya di channel YouTube-nya Pak Philip Mantova. Beliau mengatakan harus mengerjakan keselamatan, karena kalau tidak api neraka tempatmu. Bener, setiap kita harus mengerjakan keselamatan kita masing-masing ya.
tidak titip-titipan. Aku nitip dong ke kamu yang kerjakan keselamatan, aku yang ikut-ikutan gitu, nggak bisa. Kita harus kerjakan masing-masing teman-teman. Dan setelah itu aku dapat lagi video CC yang mengatakan hal yang sama. Keselamatan harus dikerjakan karena itu tawaran untuk kita. Aku mau bertobat, C. Puji Tuhan. Aku menyesal dengan semua perbuatanku ke anakku. Duh, aku masih nggak kebayang gitu loh kamu nyiksa anakmu ya Tuhan. Aku mau bertobat, C. Aku menyesal dengan semua perbuatanku. Sudah terlambat nggak ya, C? Apakah pertobatanku diterima? Cici ada saran nggak, C, agar aku dapat mendidik anakku jadi lebih baik dan benar sesuai kebenaran firman Tuhan? Aku menyesal, C, sangat-sangat menyesal. Aku nggak mau anakku jadi brutal. Ada saran, C, untuk mendidik anakku, please, C. Thank you, Shalala. Oke. Aku sampai nggak tahu ya mau berkata-kata apa. Dimana anakmu ketika umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu masa-masa emasnya dalam mengingat sesuatu. So, yang bisa kamu lakukan, yang pertama kamu harusnya minta ampun ya di hadapan Tuhan. Kamu minta ampun di hadapan Tuhan. Kamu bilang, Tuhan, aku menyerahkan hidupku, aku menyerahkan juga anakku. Setiap hari kamu doakan, kamu topang doa anakmu. Jangan sampai sesuatu yang kamu tidak inginkan itu terjadi. Jangan sampai anakmu jadi menyakiti orang lain gitu loh di luar sana. Karena apa? Karena di dalam rumah mereka sudah diperlakukan dengan kasar, sehingga mereka pun keluar memperlakukan orang dengan kasar. So, teman-teman, mungkin ada teman-teman yang seusia dengan aku dan udah punya anak gitu ya, atau siapapun, atau ada ibu-ibu yang menonton video ini. Kalau kalian ingin mengajari anak-anak kalian, anak siapapun gitu ya, atau ada kakak-kakak sekolah minggu gitu yang nonton ini, jangan sama sekali kita menggunakan kekasaran. Kalau firman Tuhan mengatakan hajarlah anakmu, tapi jangan menginginkan kematiannya. Firman Tuhan bilang hajarlah anakmu, tapi jangan menginginkan kematiannya. Bahkan Tuhan bilang pakai tongkat. Tapi kita harus belajar gitu teman-teman. Aku nggak tahu mau ngomong apa lagi. Intinya kamu doakan, percaya kalau kuasa Tuhan tuh nyata untuk anak kamu. Aku sedikit kesaksian di mana aku merasakan banget doa atau restu dari orang tua itu pengaruh banget bagi kita anak-anaknya. So, kamu harus berdoa untuk anakmu. Kamu harus tekun berdoa untuk anakmu. Minta kemurahan Tuhan, minta kasih anugerah Tuhan turun untuk anak kamu. Kamu harus banyak-banyak berdoa untuk anak kamu. Dan jangan sama sekali untuk melakukan kesalahan sama. Kamu mungkin ingin memberitahu, tapi caranya salah. Firman Tuhan mengatakan jangan inginkan kematiannya. Kalau kamu sudah mengaborsi gitu ya, kamu sudah menginginkan kematiannya dia gitu ya, kemudian kamu pukul dia pakai LPG. Aduh Tuhan, anak yang harusnya dengan masa-masa dia bermain. Kalau kamu nonton video ini, jangan lakukan hal yang sama. Kasihi anakmu, walaupun kamu nggak tahu ayahnya siapa gitu ya. Perkatakan kalau dia akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Perkatakan berkat untuk anakmu. Perkatakan berkat everyday untuk anakmu. Oke? Dan kamu minta ampun atas segala masa lalu kamu di waktu masa mudamu gitu ya, supaya Tuhan memakai kamu dengan dahsyat. Oke, itu aja yang bisa aku bagikan untuk teman-teman. Semoga video pengakuan ini memberkati teman-teman, tetap berpengharapan dimanapun teman-teman berada. Jadi pelajaran yang baru bagi teman-teman yang mungkin akan punya anak. Jadi pelajaran yang baru bagi teman-teman yang punya kondisi yang sama seperti pengakuan ini. Oke teman-teman, aku mau berdoa bagi kamu yang nonton video ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, hamba bersyukur Tuhan, di mana Tuhan ada salah satu followers Tuhan yang melakukan pengakuan dan dia rindu
bertobat Tuhan. Tuhan Yesus, mari Tuhan Engkau jamah dia Tuhan, Engkau pakai dia Tuhan Yesus, sehingga Tuhan dia boleh menjadi berkat di keluarganya Tuhan. Dia boleh Tuhan mendidik anaknya dengan baik Tuhan, dia boleh berubah, dia boleh Tuhan Yesus mengalami kasih Tuhan, mengalami cinta Tuhan. Ampuni segala kesalahan, pelanggaran yang dia lakukan Tuhan di masa lalunya Bapa. Ampuni dia Tuhan, di mana Tuhan anakmu sudah sadar dan ia ingin bertobat ya Bapa. Berkati Tuhan, berkati juga Tuhan setiap teman-teman yang menonton video ini. Apabila Tuhan mereka saat ini Tuhan memiliki persoalan yang sama, memiliki problema yang sama Tuhan, mari Tuhan Engkau tolong setiap mereka. Berkati keluarga mereka Tuhan. Biarlah Tuhan berkat-berkat Tuhan tercurah bagi setiap mereka. Biar Bapa ketika mereka mengangkat tangan Tuhan, Engkau turun tangan menolong setiap mereka. Engkau turun tangan mentahirkan, menyembuhkan setiap mereka, mengubah keadaan mereka Tuhan, memulihkan keadaan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba percaya Tuhan, setiap orang yang menonton video ini Tuhan, tidak Tuhan sia-sia Bapa. Mereka boleh mendapatkan penghiburan yang baru, mereka boleh mendapatkan sukacita yang baru ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba percaya Tuhan setiap mereka akan Tuhan pakai dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Oke teman-teman, semoga video kali ini memberkati teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman klik tombol like-nya dan teman-teman share ke seluruh sosial media kalian supaya teman-teman kalian dapat pesan yang sama. Dan jika teman-teman ingin support channel ini, teman-teman klik tombol subscribe-nya. Salam dari aku, God bless you.